Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisis kaidah kebahasaan sebuah novel sejarah yang berjudul Santri Kalong, sebuah karya dari M. Sohim Haris. Sebelum itu, perkenalkan saya Andi Nurjana nomor urut 1. Saya Dedi Perlikasi nomor urut 9. Saya Masni nomor urut 19. Saya Nasir Widaya nomor urut 24. Saya Dewi Estina nomor urut 10. Saya Sanang Sariji nomor urut 33. Saya Adriana nomor urut 2. Saya Mulia Manda nomor urut 20. Dan saya Hendra Saputra nomor urut 13. Sinopsis novel yang berjudul Santri Kalong, sebuah karya dari M. Sohim Haris. Sebagaimana yang diketahui, dunia santri belum sepenuhnya tereksplorasi dengan baik ke tengah-tengah publik. Kehadiran novel Santri Kalong ini tidak saja mengajak pembaca memahami dengan baik seluk-beluk kejiwaan dunia santri, tapi juga dengan berhasil menggedor setiap insan pesantren untuk terus membuka mata tentang dunia di seberang pesantren. Dalam kata lain, menjadi santri yang progresif adalah misi dari novel ini. Novel ini menginspirasi melihat santri dari sisi populis, mengemukakan etos dalam kehidupan yang egaliter, mandiri, dan berilmu yang mendalam. Dalam novel ini juga memotret pergerakan reformasi di Surabaya, Jogja, dan Jakarta, sebuah era penting yang pernah dilalui oleh negara ini. Pasca Presiden Soeharto menyatakan lengser ke Prabon Mandep Pandito, mundur dari kekuasaan dan menjadi begawan. Lantas menyerahkan presiden kepada wakil presiden B.J. Habibie. Kekuatan reformasi terbelah menjadi dua. Kelompok 1 memilih Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, menyalahkan pemilu dipercepat. Sedangkan kelompok lain menolak legitimasi Habibie untuk memimpin reformasi total. Setelah membahas sinopsis dari novel yang berjudul Santri Kalong, kami akan membahas 7 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel ini. Kaidah kebahasaan novel sejarah yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Terdapat pada halaman 305. Reformasi telah melahirkan elit penguasa baru yang akan memegang kekuasaan negara. Hal ini ditandai dengan kata yang menyatakan bahwa hal tersebut telah terjadi. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, dan konjungsi temporal, seperti sejak saat itu, selain itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya terdapat pada halaman 262 yang isinya, akhirnya, sejak awal, Aceh sudah menjadi bagian dari Indonesia merdeka. Kalimat tersebut termasuk konjungsi kronologis. Contoh yang kedua yaitu terdapat pada halaman 129 yang isinya yaitu pagi di hari Sabtu itu aku bertamu ke rumah Dr. Dibio untuk kesekian kalinya setelah aku diterima di harian Surabaya. Kalimat tersebut termasuk konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Terdapat pada halaman 164. Keputusan aku akan menghadiri acara Gus Dur dan
reporterku kuinstruksikan pulang bersama rombongan gubernur. Kalimat ini ditandai dengan kata kerja yang memiliki imbauan bertujuan untuk menunjukkan aktivitas fisik seseorang. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, dan menuturkan. Terdapat pada halaman 149. Menurut isu yang berkembang di kalangan pedagang, para penyerang itu merupakan anggota organisasi masyarakat yang memang berisi banyak preman. Yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental, seperti menginginkan, mengharapkan, mendambakan, yang terdapat pada halaman 177, yaitu aku membayangkan musyawarah itu dilakukan oleh 180 juta rakyat di Indonesia. Disitulah wakil atau pemimpin yang dipilih melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Bagian keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tujuan langsung. Terdapat pada halaman 242, Habibie akan memerintahkan negeri ini selama masa berat ini dan harus berhasil. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya terdapat pada halaman 302. Isinya yaitu Amin Rais sebagai tokoh utama reformasi mempunyai kreditas yang mumpuni untuk menggalang komunikasi, memperbesar hubungan terhadap poros tengah. Kesimpulannya itu, novel Santri Kalong adalah novel kedua bagian dari serial Santri dan Perubahan. Merekam kondisi sosial politik, keagamaan di era pasca turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaan selama 32 tahun, era yang diramaikan Soeharto sendiri, bangsa yang harus dipenuhi masalah krusial, konflik vertikal dan horizontal, yang dapat meluluh lantarkan bangunan kebangsaan.